adalah roadshow pertama dari Kadin Indonesia untuk ke Eropa ya, untuk dari kepemimpinan Pak Arsyad. Jadi ini juga secara bilateral juga suatu hal yang penting. Selain daripada itu tentu saja karena Indonesia sebagai ketua G20 dan Kadin diminta untuk mengepalai B20, tentu saja ini juga satu momen penting untuk kita bisa mensosialisasikan lebih jauh mengenai B20 dan mengundang para global business leaders ya untuk hadir dan berpartisipasi dalam B20. Dan yang ketiga adalah tentu saja kita juga mengambil momen penting ini khususnya untuk bisa mempromosikan Indonesia, kemudian juga membawa proyek-proyek yang bisa kita tawarkan dan melihat mengage dari segi niat investasi daripada para pelaku-pelaku usaha internasional untuk masuk ke Indonesia. Jadi memang ini mungkin 3 hal utama yang menjadi prioritas Kadin di dalam roadshow pada kali ini. Dan memang kita mulainya di Davos. Kebetulan Davos itu ada World Economic Forum. Jadi memang kenapa Davos? Because all the top business leaders memang ada di Davos mengikuti forum tersebut. Dan juga perwakilan dari pemerintah banyak negara juga ada, sehingga diskusi-diskusi dan topiknya juga sangat menarik, dan kita juga memanfaatkan ini juga jelas untuk mempromosikan Indonesia. Oke, tapi sejauh ini antusiasme dari mungkin para calon investor sendiri seperti apa sih melihat Indonesia? Apakah memang sudah ada pernyataan ketertarikan nih dari mereka begitu untuk mulai berinvestasi di Indonesia? Dan kalau kita lihat juga kan ada beberapa negara yang memang tampaknya menjadi fokus dari pemerintah, termasuk diantaranya adalah Belanda, Belgia, dan juga Jerman. Apa yang dilihat oleh pemerintah Indonesia terhadap negara-negara tersebut? Ya, jadi memang kalau kita lihat prioritas ini kan di B20, G20 dan juga prioritas Indonesia tahun ini juga banyak di 3 hal utama ya. Jadi global architecture and health, kemudian kedua digital transformation, dan ketiga energy transition. Nah, ini kebetulan juga ketiga topik ini yang juga menjadi topik tren dunia gitu. Jadi memang secara tidak langsung ini sangat cocok ya, jangan align dengan apa yang mau kami lakukan di G20, B20. Nah, kalau dilihat daripada niatan prospek investasi itu sebenarnya sangat besar. Kenapa? Karena Indonesia ini kan sekarang nih kayak gadis cantik ya. Jadi kalau dilihat dari sebagai prospek project yang ada yang kita tawarkan itu banyak sekali yang sangat berpotensi di Indonesia. Jadi contohnya kalau kita bicara soal energy transition, itu banyak sekali Indonesia bisa menawarkan proyek-proyek renewable energy gitu, dan ini sangat tertarik banyak pelaku usaha negara-negara itu sangat tertarik untuk mau masuk ke dalam prospek energy transition project, dan juga tidak hanya energy tapi green transition in general ya, tapi khususnya untuk energi juga renewable ini banyak sekali minatnya. Dan tidak hanya itu, karena konsep sustainability ini sangat kencang, tentu saja climate financing juga menjadi sangat penting. Jadi banyak pihak yang kami lihat juga investor ini ada beberapa jenis investor. Jadi ada investor-investor besar, pelaku usaha besar yang memang sudah yang sedang mencari ya prospek dari segi bisnis-bisnis yang lebih ke arah green, yang menjadi target portfolio mereka. Tapi juga adalah saya sebutkan investor tier 2 gitu. Jadi tier 2 ini yang menarik karena mungkin dia bukan pelaku-pelaku usaha besar yang selama ini sudah tahu Indonesia, yang selama ini sudah tahu prospek Indonesia. Nah, ini kita kejar juga gitu loh. Di beberapa negara mungkin dia bukan pelaku usaha yang sudah investasi di mana-mana di seluruh dunia, bukan multinational companies gitu, tapi dia juga tertarik untuk masuk dan berinvestasi. Ketiga adalah tentu saja yang fund. Jadi apakah itu open fund, PE fund, VC dan lain-lain. Jadi ada fund-fund yang available, baik itu juga family fund juga banyak ya, trust maupun family offices dan philanthropy dan lain-lain ya, juga tertarik untuk masuk ke dalam investasi hijau gitu.